Apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya Z. Semoga dalam keadaan sehat selalu, stay positif dan juga selalu bersyukur. Karena bersyukur akan membawa kebahagiaan, membawa keberkahan dalam hidupmu. Ya, ada yang bilang begini sih sama Si, kita mana bisa sih positif terus? Jangan terlalu optimis lah akan sesuatu, kita berserah aja. Tentu saja, tapi kita perlu optimis akan kepercayaan kita pada semesta. Jadi kalau kita sudah berserah, kita boleh optimis pada semesta. Kamu yakin pada semesta akan memberikan yang terbaik padamu. Jadi kita boleh berserah. Jadi tetap positif dong. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, yakin semesta pasti akan kasih yang terbaik. Kalau sekarang tidak baik, mungkin nanti akan lebih baik. Karena waktu itu kita nggak pernah tahu. Ya, waktu itu secret, rahasia. Oke, yuk. Kita masuk ke general tarot reading untuk lihat yang berfantasi tentangmu. Fantasi apa saja? Fantasi yang dewasa mungkin, fantasi yang dekat sebagai teman, mungkin fantasi yang berjalan bersamaan, dating, dan apapun itu fantasinya. Ya, so konten ini kalau nanti ada bersinggungan dengan hal-hal yang dewasa sedikit, bisa jadi. Ya, kita lihat deh yang berfantasi tentangmu itu siapa. Let's go. Okay, the first card, Ten of Air. Elemen pedang udah keluar nih. Jadi si doi yang berfantasi tentangmu ini, ya bisa jadi dia ada di Gemini, Libra, Aquarius, ya cek Sun, Moon, Rising-nya. Oke. Yang pasti kalau berdasarkan tanggal lahir ya berdasarkan Sun-nya pasti akan kelihatan dia Gemini, Libra, atau Aquarius ya. Tapi yang mana sih yang lebih mendominasi sikapnya? Kamu boleh cek deh berdasarkan tanggal lahirnya. Cek Sun, Moon, Rising juga mesti tahu ininya juga ya, jam lahirnya dia. Oke. Kalau Sun-nya sih bisa, Moon Rising-nya cek tanggal lahirnya. Oke. Jam lahirnya masih pagi banget nih. It's 9 o'clock, jam 9 pagi di sini waktu Z buat ya. Oke, Z ada di mana? Z ada di Jakarta. Sebagai kalian yang mau meet up, bisa juga untuk personal tarot reading atau untuk belajar teknik Law of Attraction. Z udah lama nggak buat video tentang Law of Attraction. I will do that ya. Saya akan buat itu. Tapi mungkin menunggulah ya, karena Z memang masih ngumpulin beberapa idea. Oke, let's go. Jadi dia ini adalah tipe orang yang sudah mengalami banyak pengalaman hidup lah, pahitnya hidup ya, dan banyak energi juga ya. Yang ditarik memang dia sudah berpengalaman banget, jadi banyak memang sudah berusia lah ya, di atas 20 tahun ya, atau bisa jadi maksimum itu 50 tahun. Ada yang 50 tahun ke atas, not so, karena yang 50 tahun ke atas tuh bisa berfantasi, tapi juga yang saya lihat di sini yang saya tarik energinya sih nggak terlalu banyak gitu, cenderung malah nggak ada ya. Nah, Seven of Earth yang melihat ke Ten of Air ini, oke, itu menggambarkan bahwa ada ada dia yang ada beberapa dari kalian, orang yang berfantasi tentang kalian ini, itu dia punya cara berpikir yang kayak apa-apa tuh dia selalu melihat ke belakang, melihat masa lalunya dia. Gue udah pernah susah, makanya sekarang gue nggak boleh susah. Cenderung orang yang mau sukses, cenderung orang yang mau maju gitu ya. Dan si Seven of Earth ini kan dia didominasi oleh planet Saturnus dan ada di zodiak Taurus ya. Jadi kalau memang ini si Taurus ya, selain di Gemini, Libra, Aquarius, si Taurus juga kan memang orang yang punya pribadi yang sangat keras tapi juga bijaksana gitu loh. Jadi dia bukan orang yang sembarangan dalam mengambil sesuatu. Makanya dia selalu melihat ke masa lalunya dia. Oh, dulu gue udah pernah begini, sekarang jangan sampai begini lagi gitu. Orang yang mau maju dan orang yang mau berubah banget gitu. Ini orang yang berfantasi tentangmu. Nah, terus di sini ada kartu Justice. Oke.
So dari kartu Justice di sini, saya bisa lihat dia tuh punya kayak semacam apa ya, keinginan yang kuat gitu untuk bisa menyeimbangkan hidupnya dia. Jadi dia berfantasi tapi dia nggak terlalu yang kayak setiap malam atau setiap kali dia berfantasi, itu enggak. Kenapa begitu ya? Karena dia punya caranya sendiri dalam memberikan apa ya, istilah kata, caranya sendiri dalam memberikan insight-nya ke kalian gitu loh ya. Jadi dia ini cenderungnya, dia kalau bersikap atau ketemu denganmu ya, yang pasti dia memang ada ketemu denganmu, ada berinteraksi denganmu. Kebanyakan di sini energi yang saya dapat ya, itu dia tuh hanya apa ya, hanya kelihatannya biasa-biasa aja. Mungkin ngobrol biasa aja, mungkin ketemu di chat juga, di chatting juga biasa aja gitu. Tapi pada saat sudah apa istilah kata, sudah ngobrol atau apa ya, dia tetap biasa aja. Tapi kalau dia lagi berfantasi ya dia berfantasi sendiri, hanya nggak terlalu yang kayak terus-terusan ya, sampai berfantasi yang neka-neko ceria yang dewasa-dewasa, sampai yang kayak mungkin ke arah-arah tempat tidur atau gimana, yang sampai parah banget sih enggak sih ya. Fantasi dia itu bisa saya bilang cukup normal lah ya. Dan anyway, dia memang sering berfantasi tentang jadi orang kaya ya, atau jadi orang yang sukses, lalu bisa membawamu ya, bisa bersama denganmu. Karena mungkin banyak dari kalian ya, mau cowok mau cewek, itu memang kayak mungkin kelihatan di dia tuh berorientasi pada materi ya. Jadi dia bukan material, materi. Nah jadi karena pada materi, dia juga berfantasinya kayak, kalau gue kaya, kalau gue punya ini, kalau gue punya itu gitu ya, kalau gue punya segalanya, gue pasti bisa ngasih. Oke. Nah sebenarnya tadi ada si Taurus, cuman di luar dari itu pasti ada Virgo dan Capricorn, karena di sini keluar elemen Pentacles lagi. So Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Taurusnya kuat deh di sini ya. Siapa nih yang kira-kira adalah si Taurus yang bijak ya, dan dia sangat ngerem banget cara berfantasi tentangmu ini. Z, ini kan banyak energi yang Z tarik ya. Oke. Nah kalau kalian nonton video general tarot reading atau video beli kartu di baik di channel luar atau di channel Indonesia yang tentang fantasi, dan itu kalian rasa lebih resonate ya, go ahead ya, sama maksudnya lebih resonate ya, rely ke video yang itu aja gitu. Karena kenapa? Karena ini adalah banyak energi yang ditangkap, dan ini istilahnya universal. Jadi bisa cowok, bisa cewek, dan hampir semua umur yang mampir di sini, kecuali maaf yang bukan kategori anak-anak ya, kategori dewasa. Let's go, lanjut. Nah, si doi ini tuh punya cara untuk berfantasi. Biasanya sih dia berfantasinya tuh bukan saat tidur gitu. Dia lebih banyak berfantasi itu pada saat dia melakukan aktivitas. Terus kemudian dia terdiam, mungkin duduk ya, mungkin dia ngambil ngopi, mungkin dia sambil duduk memandang bintang ya kan, mungkin dia sambil jalan-jalan di alam bebas seperti itu ya. Dan si doi ini adalah orang yang sangat apa ya, ini mau cewek atau cowok, pribadinya tuh kelihatannya tegas, pribadinya tuh kelihatan gak kayak orang yang suka berfantasi macem-macem gitu, gak kelihatan sih gitu. Cuman dia suka memandangi kamu, karena saya lihat eyes of this king of earth itu kuat banget. Dia sering memandangi kamu, dia kadang-kadang melirik kamu, bukan kadang-kadang, sering, tapi entah itu dalam kesadaranmu atau tidak. Coba cek ya, apakah kamu sadar atau tidak dilihat dia. High Priestess
Di sini ada matanya si King of Earth, di sini ada matanya High Priestess. Berarti kamu sadar juga, maaf. Aduh, maaf. Berarti kamu sadar juga kalau dia itu melihat kamu gitu. Jadi saling sadar, I can say ya. Kamu melihat dia, dia melihat kamu, dan tapi karena kamu hanya kayak ngeh aja, dia ngeliatin kamu gitu. Jadi bukan seperti yang kayak jadi dia itu sebenarnya gimana sama aku gitu ya, atau apa. Sebenarnya sih kamu hanya kayak ngeh aja dan gak terlalu yang kayak baper kayak gimana gitu loh. That's the thing about kamu sama dia. Koneksinya kamu sama dia tuh hanya kayak, oh dia suka ngeliatin aku, oh iya gitu. Ini orang kenapa ya? Ada beberapa dari kalian yang naruh curiga kalau dia nanti kenapa-napa. Ada beberapa dari kalian yang cuman kayak, oh ya sudah gitu. Dan di sini ada patience. Nah, dia cukup sabar sih sama kamu gitu ya. Dia melihatmu sebagai sosok yang kalau gue mau kejar ya dia punya fantasi tentangmu, tapi juga fantasi dia itu sama sekali tidak diwujudkan dalam dunia nyata. Dalam artian gini, misalnya dia berfantasi tentang fisikmu ya, membelaimu dan segala macam, menciummu mungkin. Emang ada yang sampai ke tahap itu juga sih, ngerasain energinya. Oh, dasar lover, dasar centil deh. Emang namanya fantasi. Ya ada di pikiran, tidak dalam kenyataan ya. Tapi sebenarnya pikiran adalah proper ya. Pikiran, ucapan, perbuatan itu semua proper. Mulainya dari pikiran. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia fantasikan tentangmu, itu bisa saja terkirim ke kamu. Dan jadi kamu akan merasa mungkin kalau kamu juga suka, kamu akan tertarik pada dia. Tapi kalau kamu tidak suka, kamu akan jadi ilfeel sama dia. Somehow kenapa kamu gak suka sama orang ini gitu. Kenapa ya? Oh karena dia berfantasi tentangmu akan hal yang kamu gak suka gitu. Ini penjelasannya ya. Ini sih dapat pesan dari guardianku gitu. Jadi ini benar-benar camkan baik-baik ya teman-teman ya. Next. Oke, mates, di sini ada star. Jadi dia ini tipe orang yang apa ya? Begitu mencintai, istilahnya mencintai diri dia ya, mencintai diri dia. Jadi dia love herself atau himself banget deh gitu. Nah karena itu kamu akan lihat dia berfantasi tentangmu, tapi banyak dari dia yang sudah punya pasangan. Dalam artian gini, misalnya dalam masa-masa dia berfantasi tentangmu atau suka padamu pun, dia tetap memilih bersama dengan orang yang punya kemungkinan bisa bersama dengan dia. Jadi dia sudah punya pasangan. Kalaupun dia sudah punya pasangan dan kemudian bertemu denganmu pun, dia pun berfantasi tentangmu, ya fantasi aja. Tapi dia tetap memilih bersama dengan pasangannya dia. Karena ya dia memilih untuk bahagia dan dia memilih untuk keamanan diri dia sendiri sih. Gak mau terlalu pusing dengan apa kata orang di luar. Kemudian kalau misalnya kenapa dia kok nggak kawin-kawin atau nggak punya pacar gitu ya. Nah dia memilih orang lain. Nanti cek deh kenapa kok dia berfantasi aja tapi kok tidak berani maju selangkah kayak 2 langkah kayak ke kamu gitu ya. Kok berfantasi aja. Kalaupun ada yang sudah deket denganmu pun, fantasi dia ini adalah fantasi yang kalau lihat memang fantasi yang dia nggak bakal mau ungkapkan gitu loh. Jadi dia sama kamu ya mungkin oke-oke aja, mungkin sudah berpasangan denganmu, tapi dia tidak mau ungkapkan itu. Dia tidak mau cerita, dia tidak mau ya istilah kata begitu. Dia tidak mau cerita, dia tidak mau ungkapkan ke kamu ya. Oke. So kita lihat ya. Oke.
Ini adalah inisial dari si pasangan kamu, atau sorry, si orang yang berfantasi tentangmu. We have R, kelihatan nggak? R. We have F. Sorry ya, R, F. Ada F lagi ya, inisialnya ya. Kita ada N, kita ada V, ada T, ada B, ada D, ada E, dan ada C. R, F, double F ya, bisa jadi dia memang inisialnya ini, inisial bisa jadi nama panggilan, nama depan ya, mengandung 2 nama F, bisa jadi ya, bisa mengandung 2 huruf F. Kemudian ada N, ada V, ada T, ada B, ada D, ada E, ada C ya. Siapakah itu? C Charlie, E gitu. Kok nggak ada Z sih? Kok nggak ada Z sih? Oke, berarti Z nggak berfantasi tentang kalian. I'm kidding. Oke, lanjut ya. Oke. Kenapa sih dia nggak maju? Ada Y di sini. Ada Y loh, ada inisial Y loh. Oke. Terus kenapa sih dia nggak ngedeketin kamu? Kenapa sih dia nggak ngomong ke kamu aja tentang fantasi dia? Kenapa dia nggak ceritain? Atau ada dari dia yang bercerita? Kayaknya banyak dari kalian yang si doi yang Anda pikirkan, atau si doi yang berfantasi tentang Anda ini, mungkin Anda tidak pikirkan, mungkin Anda tidak tahu dia siapa. Itu memang dia merasa hubungan dia dengan kamu seperti ini ya, tetap seperti ini. Maka ada yang memang hanya jadi secret admirer, jadi hanya pemuja rahasia aja, dari jauh melihatmu tapi tidak ngobrol sama kamu, tidak komunikasi sama kamu. Itu banyak yang seperti itu gitu. Percaya deh sama impossible, believe in the impossible, percaya pada hal yang tidak mungkin ya. Your hard work is paying off. Jadi dia tuh ngerasa kayak ya usaha dia atau sikap dia itu menurut dia sudah cukup seperti ini aja gitu loh. Tapi di sini ada believe in the impossible, yang berarti juga percaya pada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi dia merasa bahwa satu hari pasti ada caranya kamu akan tahu, atau dia bisa mewujudkan fantasinya, but not now, tapi nggak sekarang gitu. And then balance spirituality dan practicality, seimbangkan spiritualitas dan praktikalitas. Jadi seimbangkan antara iman dan dengan kehidupan dia sehari-hari. Nah itu sebabnya karena dia ngerasa kayak oh ya salah ya, dosa ya, apa ya kalau misalnya dia berpikiran mungkin tentang hubungan suami istri, atau mungkin tentang ciuman, pegangan dan segala macam. Itu kan mungkin fantasi boleh, tapi dalam kenyataan kan nggak boleh, karena itu kan mungkin melanggar asusila gitu loh. Apalagi kalau sampai terjadi beneran ya kan, mengungkapkan aja sudah salah, apalagi sampai terjadi beneran gitu. Nah sebenarnya ada beberapa yang sudah mulai mencoba untuk keluar dari zona nyamannya dia, mencoba untuk maju, mencoba untuk nggak apa-apa ya kalau misalnya dia bicara padamu gitu ya, nggak apa-apa gitu. Dia yang berfantasi tentangmu ini adalah orang yang ada beberapa ya, jadi karena kita bilang general tarot reading ya, jadi ada beberapa yang bakalan resonate, ada beberapa yang bakalan enggak gitu. Nah yang di sini yang dilihat, dia ini ada beberapa dari dia ini yang memang sudah cenderung nggak mau keluar dari ya udah zona nyamannya. Tapi ada beberapa juga yang memang mau. Jadi kita bicara general ya, ada beberapa yang mau untuk mencoba lebih dekat sama kamu, atau mencoba mengungkapkan apa yang dia mau di pikiran dia, meskipun nggak semua dia ungkapkan. Paling nggak salah satu dari fantasi dia itu dia mau ungkapkan. Ada beberapa.
Kalau sudah jadi pasangan. Kalau belum jadi pasangan memang rada sulit di sini, ya. Oke. Lanjut. Nah, si dia yang berfantasi tentangmu, kita bicara untuk fisik ya. Coba lihat nih, ada fisik yang kelihatan nggak? Kalau untuk usia pasti di atas 20-an, di bawah 50-an ya, tergantung usia masing-masing. Ada beberapa yang sudah cukup dewasa, 40 tahunan ke atas ya. Apalagi kalau cowok, ada beberapa yang saya lihat itu punya brewok ya, kayak gini. Punya kumis ya, panjang ya gitu. Gak panjang banget sih. And then punya janggut atau jenggot ya, saya lihat ada beberapa yang seperti itu. Kemudian ada beberapa yang badannya tinggi besar, ada tinggi ya, cuman besar banget juga. Ada beberapa yang kayak tinggi, cabi, gemuk gitu, ada cowok. Cewek juga ada beberapa yang cenderungnya nggak tinggi ya, ada yang tinggi, ada yang pendek. So ini banyak banget energi yang ditarik secara fisik. Oke, cewek berambut panjang itu ada ya, terus cewek yang usia 35, entah kenapa tadi sih dengar 35, cewek yang usia 35 juga ada. Jadi kalau kalian dengar dan kalian merasa ini resonate dengan kalian tahu ini siapa, ya mungkin itu beneran dia, karena emang fantasi dia itu berapa ya, kayak cukup stabil gitu. Jadi dia berfantasi tentang kamu ya, dia fantasi tentang kamu terus-terusan gitu. Jadi nggak yang seperti kayak sekarang berfantasi mungkin beberapa bulan kemudian berfantasi lagi gitu, enggak gitu, enggak yang kepikiran terus nggak kepikiran lagi, enggak. Nah, kita bicara bentuk fantasi dia yuk. Kita bicara kayaknya lagi butuh ini banget deh, butuh healing banget nih sebentar nih ya, karena dari aktivitas seharianku. Oke. Yuk kita lihat untuk bentuk fantasi dia secara lebih spesifik lagi dari set romance oracle card. Di sini ada attraction. Oke, bentuk fantasi dia itu kamu datang padanya ya. Kamu datang padanya, kamu menyukai dia dan kamu memohon cinta pada dia. Kamu tertarik padanya. Attraction di sini. Yang kedua, kamu berpindah pasangan. Kamu berpindah hati dari pasanganmu yang sekarang dan lebih memilih dia. Oke, kalau kamu sudah punya pasangan, there you go. Keep an open mind banget. Jadi, kamu lebih memilih dia dari pasanganmu. Kamu sama dia berpacaran, kamu sama dia menikah, kamu sama dia memadu kasih, kamu sama dia berhubungan, suami istri, dan kamu sama dia sangat romantis. Ya, bercumbu, berpegangan, dan kamu sama dia membelai tangannya, membelai kepalanya. Jadi dia merasa kamu yang melayani dia, gitu. Ya, seperti ini. Kamu melayani dia. Oke. Kemudian kamu sama dia sama-sama pergi ke tempat ibadah, ya. Kamu sama dia berrekreasi ya, pergi ke sebuah tempat semacam berbulan madu, kemudian mengungkapkan isi hati satu dengan yang lainnya. Kalian bermain ya, seperti bermain petak umpet, atau kalian bercanda bersama-sama, ngobrol hal-hal yang bodoh ya. Kamu begitu mengerti karakter dia gitu, sampai apapun yang dia mau lakukan itu kamu dukung dia. Termasuk juga kamu juga dukung karirnya dia dan dia jadi orang sukses. Fantasi yang terakhir, kamu begitu treat dia dengan baik
kamu menunjukkan rasa cintamu pada dia, dan kamu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pantas untuk dicintai. Itu fantasi dia, itu adalah hal yang diinginkan. Kenapa dia bisa fantasikan itu? Karena itu adalah bagian dari hal yang dia inginkan. Oke, so itu aja untuk yang berfantasi tentangmu. Semoga ini bisa membantumu, dan juga bagi kalian yang memang ingin coba personal tarot reading, ya mungkin sudah mengetahui dia siapa dan mau tahu lebih spesifik lagi, monggo silakan, ada nomor WhatsApp sih yang tertera di deskripsi. Follow Instagramku, like, subscribe, share ya. Zi juga ada di TikTok. Dan untuk kalian semua yang juga mau tahu lebih lanjut untuk video-video terbaru dari Zi, jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Oke, loncengnya ada di bawah ini. Zi pamit dulu. Semoga kalian semua berbahagia selalu. Semoga kalian semua berada dalam lindungan alam semesta. Stay positif ya. I love you all, my dear mates. Bye-bye.